Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Dian Pengestuti dengan NPM akhir 40 dan saya sendiri Bella Safa dengan NPM akhir 25. Di sini kami akan sedikit menjelaskan hasil studi kasus kami mengenai aplikasi biologi molekuler untuk kajian filogenik yang bertemakan identifikasi molekuler kapang asosiasi spons menggunakan metode DNA bercoding. Hasil analisisnya terdapat permasalahan yang dimana pada proses identifikasi kapang secara morfologi sudah dianggap tidak terlalu efektif karena organisme ini bersifat kriptik yang dimana sangat susah untuk membedakan antara spesies jika hanya menggunakan pendekatan morfologi. Maka dibuatkanlah penemuan teknik DNA bercoding dan menggabungkannya dengan pendekatan identifikasi morfologi untuk meningkatkan keakuratan identifikasinya. Selanjutnya ada urgensi atau alasan utama. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dua isolat kapang atau MKMS 2.1 dan PKMS 2.2 yang dimana telah diisolasi dari inang sponge di ekosistem mangrove dengan menggunakan DNA bercoding. Selanjutnya ada metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada peremajaan isolat, identifikasi makroskopik dan mikroskopik, serta identifikasi molekuler. Metode yang pertama yaitu peremajaan isolat. Stok kapang yang tersimpan pada gliserol dilakukan peremajaan pada cawan Petri dengan media potato dextrose agar atau PDA. Kemudian dilakukan inkubasi selama 7 kali 24 jam. Yang kedua, identifikasi makroskopik dan mikroskopik. Kapang berfilamen diidentifikasi berdasarkan karakteristik makroskopis atau kolonial seperti warna koloni, margin, ketinggian, dan karakteristik hifa udara. Untuk identifikasi mikroskopis menggunakan teknik slide culture yang mencangkup morfologi spora, warna, bentuk, ornamen atau tekstur dinding, ukuran, pembentukan konidia, dan karakteristik lainnya seperti pola pialite dan konidiasi. Metode yang terakhir yaitu identifikasi molekuler yang dilakukan dengan ekstraksi DNA, amplifikasi, elektroforesis, visualisasi DNA, sequencing, dan basic local enlargement search tool. Yang berikutnya yaitu teknik-teknik biologi molekuler. Analisis filogenetik molekuler adalah suatu proses bertahap untuk mengolah sekuen DNA sehingga hasilnya dapat menggambarkan hubungan evolusi suatu kelompok organisme tertentu. Filogenetik molekuler ini menggabungkan antara teknik biologi molekuler dengan statistik untuk merekonstruksi hubungan filogenetika pada organisme. Pada penelitian ini, teknik biologi molekuler yang digunakan yaitu ada ekstraksi DNA, lalu amplifikasi DNA, pengecekan kualitas produk PCR, dan analisis sekuens juga pembuatan pohon filogenik. Yang pertama yaitu teknik ekstraksi DNA. Metode CELEX dimulai dengan mengisolasi DNA dengan metode saponin. Metode ini digunakan untuk mengekstrak DNA pada suhu tertentu. Berikut ini langkah mengekstrak DNA dengan metode ekstraksi CELEX pada penelitian ini. Yang pertama, sampel berupa miselia kapang diambil dan dimasukkan ke dalam mikrotub steril lalu ditambahkan 1 ml saponin. Kemudian disimpan pada suhu 4 derajat Celcius selama sekitar 24 jam. Lalu sampel mikrotub dicuci dengan cara disentrifugasi pada kecepatan 12.000 rpm selama sekitar 10 menit. Selanjutnya, supranatnya nanti dibuang dan ditambahkan DDH2O steril yang kemudian dicampur menggunakan vortex. Proses ini dilakukan sebanyak 2-3 kali. Berikutnya, pelet yang diperoleh dari hasil pencucian ditambahkan 100 mikroliter CELEX 20%, kemudian dipanaskan menggunakan heating block pada suhu 85 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit, dan kemudian dicampur lagi menggunakan vortex dan disentrifugasi lagi kembali selama 5 menit. Yang terakhir, sampel kembali dipanaskan lagi dengan suhu dan waktu yang sama dan disentrifugasi kembali. Teknik berikutnya yaitu amplifikasi DNA. DNA kapang yang telah diisolasi selanjutnya diamplifikasi secara in vitro menggunakan polymerase chain reaction atau PCR.
Ada 3 tahapan dalam proses PCR yang terulang sebanyak 30 kali siklus dan berlangsung dengan cepat. Yang pertama yaitu denaturasi DNA. Denaturasi DNA merupakan proses pembukaan DNA untai ganda menjadi DNA untai tunggal. Proses ini dilakukan pada suhu 95 derajat Celcius selama 1 menit. Tahapan yang kedua yaitu annealing. Proses penempelan ini dilakukan pada suhu optimasi sekitar 55 derajat Celcius selama 1 menit. Dan tahapan yang terakhir yaitu ekstensi. Pada tahap ini, tak polimerase memulai aktivitasnya dengan memperpanjang DNA primer pada suhu kurang lebih 72 derajat Celcius selama 1 menit. Yang berikutnya yaitu teknik pengecekan kualitas produk PCR. Pengecekan kualitas produk PCR dilakukan menggunakan elektroforensis dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, agarose direndam di dalam larutan pewarna ETBR selama 30 menit. Selanjutnya, agarose dimasukkan ke dalam gel documentation untuk disinari dengan lampu UV. Lalu, sampel dengan band DNA dikirim untuk di-sequencing oleh First Base Malaysia. Lalu, teknik analisis sequence dan pembuatan pohon filogenik. Sequence yang tadinya diperoleh selanjutnya diolah menggunakan software The Molecular Evolutionary Genetic Analysis. Dan untuk mengetahui spesies kapang, maka sequence yang diterima tadi dicocokkan pada pangkalan data di GenBank menggunakan BLAST atau Basic Local Alignment Search Tool. Pohon filogenik dilakukan dengan cara mensejajarkan seluruh sequence dan sequence pembandingnya. Next yaitu hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini mengidentifikasi bahwa DNA barcoding yang telah dilakukan setelah pengamanan morfologi untuk mengkonfirmasi dugaan awal genus dari kedua isolatnya. Hasil karakterisasi morfologi yang mencakup identifikasi makroskopis dan juga mikroskopis dapat dilihat pada gambar berikut. Isolat MKMS 2.1 menunjukkan kondividior yang bercabang, bersekat, dan tipe flak yang tidak beronamen. Secara makroskopis, isolat berteksturnya micelia dengan tutupan serta konidia yang sangat banyak. Berdasarkan karakterisasi ini, isolat ini diduga berasal dari genus Trichoderma. Selanjutnya untuk isolat PKMS 2.2, secara makroskopis mempunyai tekstur micelia powdery. Warna koloni putih dengan warna reference mayoritas adalah putih menuju kuning kecoklatan. Isolat ini memiliki tipe conidiophore branching dengan tipe conidia yaitu microconidia, tipe hifa yang bersekat, dan vialit bertipe monovialit. Dari pengamatan tersebut, isolat ini diduga berasal dari genus Fusarium. Berikutnya dapat dilihat dari gambar, yaitu merupakan pohon filogenetik 2 isolat kapang. Berdasarkan konstruksi pohon filogenetik yang menggunakan output Aureobasidium melanogenum memperlihatkan bahwa isolat MKMS 2.1 merupakan Trichoderma reseri yang memiliki persamaan dengan BLAST homologi sebesar 100% dengan Aquaricover 100%. Sedangkan PKMS 2.2 memiliki kesamaan dengan Fusarium solani dengan hasil bootstrap 95%, di mana artinya 90% ini pembentukan cabang pohon filogenetik akan membentuk cabang yang sama. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu salah satu cara untuk meningkatkan keakuratan identifikasi adalah dengan menggunakan pendekatan DNA barcoding. Berdasarkan identifikasi, dengan menggunakan primer universal dan juga persamaan homologi menunjukkan bahwa isolat MKMS 2.1 adalah Trichoderma resei yang mempunyai persamaan BLAST homologi sebesar 100% dan isolat PKMS 2.2 merupakan Fusarium solani dengan persamaan BLAST homologi sekitar 99,82%.
Baik, untuk referensi artikel jurnal yang kami gunakan adalah milik Larasati dengan judul Identifikasi Molekuler Kapang, Asosiasi Spons menggunakan metode DNA barcoding, yang dipublikasikan pada Journal of Marine Research volume 10 nomor 1 pada halaman 48-54. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang sudah kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.